Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Nitis Harsono. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, marilah dengan pengakuan kita tabiskan ibadah ini bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah di minggu ke-6 sesudah Paskah dilandaskan pada firman-Nya dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 4 ayat 13 yang menyatakan, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. berlimpah rahmat, sumber
Yesus, Alfa dan Omega. Nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruh dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Dari lembah sengsaraku, ku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, pada-Mu terdapat pengampunan. Kesalahanku Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, inilah firman yang menyapa saudara-saudari yang mau mengakui segala dosanya dan bertobat di hadapan Allah. Firman Allah, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berdasarkan firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasihanilah aku Tuhan, menurut kasih setia-Mu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan,
Saudaraku, mari kita bersama mendengar perintah hidup baru, yakni perintah yang ditulis dan dibacakan dari Roma 15, ayat pertama, ya ayat yang ke-7. Inilah perintahnya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, saat ini dunia sedang diperhadapkan dengan wabah virus COVID-19. Jutaan jiwa telah menjadi korban keganasan virus ini. Ya Tuhan, sampai kapankah semua ini Engkau izinkan? Jikalau hari ini kami masih sanggup berdiri di sini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami. Ini semata-mata hanya oleh anugerah-Mu. Walaupun semua perbuatan-Mu tidak dapat kami selami, tetapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat Tuhan, sebelum bersama kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari sejenak kita saat teduh. Mari berdoa. Allah segala sumber kasih, Engkau membuat kami di tengah segala masa sulit dan gelisah ini tetap dapat merayakan kebesaran, kuasa dan kasih-Mu yang telah melingkupi hidup kami pribadi dan keluarga sepanjang waktu yang telah kami lalui. Di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan, hati kami terbuka untuk menyambut sabda-Mu yang membaharui hidup beriman dan setia kami kepada Dikau, yang membaharui kehadiran diri kami di antara sesama, di mana Tuhan karuniakan kami persekutuan, karuniakan kami persaudaraan, karuniakan kami untuk hidup bersama. Ya Roh Kudus, hantarlah sabda yang hidup dalam Kristus, agar hidup dalam kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Dikau dalam waktu yang Engkau anugerahkan. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut dan mendengar firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat,
ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu, memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapa, saudara-saudariku kasih Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semuanya mendambakan suatu persekutuan atau sebuah komunitas yang menyenangkan. Persekutuan atau komunitas yang di dalamnya setiap anggota boleh bersama mengalami sukacita atau kegembiraan dari persekutuan itu. Persekutuan atau komunitas yang diharapkan adalah memiliki anggota dengan berbagai macam latar belakang. Dan mereka yang ada di dalam persekutuan atau komunitas atau perhimpunan itu orang-orang yang menyenangkan satu dengan yang lain, yang tidak mempersoalkan perbedaan status, perbedaan apapun yang melatar belakangi kehidupan anggotanya, entah persoalan status sosial, entah status ekonomi, dan yang lainnya yang mungkin bisa diperhitungkan. Semua orang di dalamnya saling menghargai, di dalamnya saling menghormati, saling mendukung, saling memperhatikan. Inilah persekutuan yang indah, yang menyenangkan. Dan saya kira dalam persekutuan atau perhimpunan dalam jemaat atau komunitas di masyarakat, biasanya orang mengatakan, terutama ini persekutuan atau komunitas Kristiani, mereka mengatakan dalam doa bahkan diucapkan persekutuan yang indah ini Tuhan, gitu, kata-katanya begitu. Ada ungkapan persekutuan yang indah. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kritisi apa betul dan bolehlah jujur di hadapan Tuhan. Sungguhkah persekutuan itu indah? Kalau dikatakan indah, itu berarti menyentuh nilai rasa, menyentuh pada sisi batinia. Karena menyangkut sesuatu yang dirasakan oleh mereka yang menjadi anggota
perhimpunan atau persekutuan tersebut. Kata-kata diungkapkan dalam doa kepada Tuhan, inilah persekutuan yang indah. Apa indikasi yang bisa dipakai untuk melihat, menilai bahwa betul persekutuan itu indah? Di sisi lain, ibu bapak, saudara-saudariku kasih Tuhan, ada juga beberapa anggota dari persekutuan atau perhimpunan itu akhirnya keluar. Ia kecewa. Banyak alasan tentunya yang membuat akhirnya ambil keputusan untuk keluar dari persekutuan atau perhimpunan. Entah itu persekutuan jemaat atau lebih kecil lagi persekutuan di sektor pelayanan, entah persekutuan di kategorial, atau mungkin juga persekutuan kelompok-kelompok paduan suara. Intinya ia mengatakan saya sudah tidak cocok di situ, hingga keluar. Apa alasannya? Tadi dikatakan tentu banyak. Berbagai alasan bisa tergantung situasi yang membuat akhirnya ia harus ambil keputusan untuk keluar dari persekutuan itu. Saudara-saudara, ibu bapak kekasih Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula juga menggambarkan suasana demikian yang membuat Paulus kecewa terhadap persekutuan jemaat di kota Korintus. Apa reaksi Paulus kepada jemaat di sana? Reaksinya pada ayat 17, ia katakan, sebab semua pertemuan ini tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Paulus kecewa dengan persekutuan jemaat di kota Korintus saat itu. Ia kecewa. Persekutuan ini tidak mendatangkan kebaikan tapi keburukan. Di mana keburukannya? Ternyata Paulus mendapat informasi keburukan ini berpotensi untuk menimbulkan atau berpotensi akhirnya bisa terjadi perpecahan dalam jemaat di Korintus. Keburukan ini membuat persekutuan diambang perpecahan. Keburukan dari persekutuan ini membuat ada pertengkaran di dalamnya. Ada yang kecewa, ada yang marah, tapi barangkali ada yang masa bodoh karena mementingkan dirinya sendiri. Lagi-lagi ternyata persoalannya menyangkut makanan. Rupanya makanan bisa menimbulkan pertengkaran dalam persekutuan jemaat. Ibu bapak saudara-saudari kekasih Tuhan, pengalaman berapa kali dalam jemaat saya selalu mengajak dalam event-event tertentu, misalnya dalam HUT GPIB atau hari ulang tahun atau perayaan gerejani, saya mengajak, mari untuk membuat suasana sukacita, pesta iman ini kita buat, kita pakai istilah yang umumnya dikenal dengan jamuan kasih. Masing-masing orang bawa panganan. Artinya masing-masing orang bawa kue. Nanti dikumpulkan oleh satu tim yang dibentuk, digelar, setelah ibadah baru kita nikmati bersama-sama. Atau sekali waktu saya katakan, mari tiap keluarga bawa satu piring lauk. Entah lauk, entah sayur, entah sambal, entah buah, bawalah.
berikan kepada tim, nanti setelah ibadah kita makan bersama-sama. Tapi apa komentarnya? Ada yang keberatan. Pak Pendeta, jangan deh. Pengalaman ini sudah sering kali kita buat. Belum mulai makan, makanan sudah habis di meja. Loh kok bisa? Orang sudah lebih duluan berebut untuk bungkus. Nggak tahu. Semua orang berlomba. Bukan ambil 1, 2 secukupnya. Tetapi ambil sebanyak mungkin kantong plastiknya cukup. Sehingga harapan jamuan kasih yang bisa nanti terjadi, orang saling berbincang, ngobrol sambil makan, tidak terjadi. Oh, kalau gitu dirubah. Gereja yang menyiapkan makanan berupa biskuit dan air putih. Apa kata mereka? Oh, nggak ada, Pak. Nanti orang pasti pada pulang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa arti semuanya ini? Jadi kadangkala, kembali ke cerita tadi, sebelum mulai saya sudah selalu ingatkan dari mimbar, Bapak, Ibu, tolong, langsung saya omong saja, belak-belakan, tolong tahan diri yang biasa babungkus. Jamuan kasih untuk dinikmati bersama. Ini yang terjadi dalam jemaat di Korintus ketika itu adalah memang tiap orang membawa makanan masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Mereka ada yang makan duluan, terutama mereka orang-orang yang mampu. Jemaat yang katakanlah yang tidak berkekurangan. Mereka makan duluan. Sementara jemaat yang tidak mampu datang belakangan dan mungkin tidak membawa makanan, tidak kebagian lagi. Lalu apa artinya jamuan kasih yang diselenggarakan di jemaat Korintus ini? Ternyata makanan menimbulkan persoalan. Dan Paulus marah untuk hal ini. Itu sebabnya Paulus mengangkat, Bapak Ibu, kalau lapar, pada ayat 21, kalau lapar, kalau tidak tahan lapar, ya sudah, makanlah dulu di rumah. Jangan sampai ke tempat itu makanan yang kamu bawa untuk makan bersama, malah kamu habisin duluan. Kamu sikat duluan. Semuanya ini percuma. Maka ayat 22, apa kamu tidak punya rumah sendiri dan makanan minum sendiri? Itu berarti kamu menghina jemaat, menghina persekutuan. Dan menariknya, Paulus kenakan ini, Ibu Bapak, Ibu Saudara-saudari, jamuan makan ini pada peristiwa tindakan Yesus. Pada ayat 23, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Artinya, apa yang dilakukan oleh Yesus dengan makanan itu, ia menyerahkan dirinya. Artinya juga ini menjadi sebuah refleksi untuk jemaat di Korintus. Kalau kalian membawa makanan itu pun adalah ungkapan kau memberikan hidupmu untuk berbagi, memberikan roti atau makanan untuk sesama. Kamu yang mampu, kamu yang berlebih, membawa hal itu kepada persekutuan,
dengan dilandaskan kasih-Nya demi menghidupkan, demi membangun untuk orang lain. Jangan kamu sudah berlebihan, tetapi kamu makan sendiri karena keserakahan, kamu makan sendiri karena masa bodoh dengan orang lain, kamu tidak sabar, dan sama saja kehadiran dirimu dalam persekutuan, dirimulah yang membuat perpecahan, dirimulah yang membuat keributan, bukan makanan itu yang membuat keributan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, entah berapa lama kita ada dalam masa sulit dan kegelisahan oleh karena virus corona yang melanda dunia, yang melanda negeri ini. Saya kira kita semua berharap, kita berdoa agar masa ini cepat berlalu, perekonomian kembali pulih, orang tidak lagi merasa sulit untuk mendapatkan makanan, dan kembali beraktivitas, yang semua tentu aktivitasnya adalah untuk memulihkan situasi bukan hanya ekonomi negeri, tetapi juga ekonomi dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Ternyata kesulitan ekonomi ini bisa kita atasi bersama kalau kita benar-benar disiplin untuk mematuhi anjuran pemerintah. Kesulitan ekonomi bisa ditolong kalau kita mau seluruhnya bergotong royong untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan di tengah masa sulit ini pun kita belajar dari jemaat Korintus. Yakni seperti ditunjuk juga tadi dalam nas pembimbing, agar mereka yang kuat. Dalam amanat hidup baru juga membawa kita mengantar agar mengungkapkan rasa peduli, menyatakan sikapnya untuk menolong, berbagi kepada yang berkekurangan, yang lemah, yang kita tahu tidak mampu. Dan sama di jemaat Korintus, dari situ kita belajar. Kita ingin membangun persekutuan. Sekalipun sementara waktu, jarak dari kehadiran dalam persekutuan atau perhimpunan, entah jemaat atau sektor atau perhimpunan apapun, kita ini terbatas dalam ruang kehadiran. Tapi bukan berarti kita tidak tahu situasi yang dialami, yakni situasi sulit yang dialami oleh sahabat, oleh rekan, atau oleh saudara di dalam persekutuan. Dari jemaat Korintus ini kita belajar untuk tidak mementingkan diri. Sehingga kalau kita mau membangun persekutuan, kita menjadi orang yang berarti dalam persekutuan. Kita menjadi pahlawan untuk membangun keutuhan dalam persekutuan. Di sana kita dilatih, kita ditantang, dan kita diuji. Sikap iman, dan sikap iman adalah kepedulian terhadap sesama. Sikap iman adalah ungkapan yang dapat membangun keutuhan. Dan dalam konteks ini, sikap iman jemaat Korintus untuk membangun keutuhan dinyatakan dalam bentuk
berbagi materi yang konkret. Tidak harus kita punya banyak baru kita mau berbagi. Mungkin kita hanya punya beberapa buah tomat saja. Satu tomat kita berikan kepada sesama. Tidak harus kita punya uang banyak baru bisa memberi. Seberapapun, semuanya di situasi saat ini sangat berarti bagi mereka yang memerlukan. Sama halnya jemaat di Korintus. Mereka banyak yang menaruh harapan ketika mau datang ke persekutuan. Karena mereka bayangkan dalam persekutuan jamuan kasih itu mereka akan dapat makan. Ternyata mereka tidak dapatkan itu. Karena mereka yang dipandang mampu, rakus. Mereka yang merasa mampu hanya mementingkan dirinya sendiri. Bisa jadi banyak orang juga mengharapkan dari persekutuan jemaat, persekutuan atau perhimpunan-perhimpunan. Kiranya perhimpunan, entah itu jemaat, entah itu sektor, entah persekutuan atau perhimpunan paduan suara, entah persekutuan di lingkungan kerja. Semoga persekutuan itu menjadi berarti, kehadiran persekutuannya bermakna bagi setiap anggota. Konteksnya sekarang ini hanya pada anggota, tapi bukan berarti tidak peduli kepada mereka yang di luar anggota. Hanya kebetulan bacaan ini lingkupnya adalah anggota di dalam persekutuan. Karena tugas kita mengungkapkan iman bukan hanya di dalam, tapi juga keluar. Tapi mari kita buat persekutuan yang kita katakan indah, persekutuan yang kita katakan adalah persekutuan di dalam Kristus, masing-masing seperti Kristus, yaitu mengangkat roti, mengangkat hidupnya untuk berarti bagi sesama. Amin.
umat Tuhan, marilah bersama dengan semua gereja Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, dengan berdiri dan dengan sikap sempurna, dalam hati dan mulut kita mengucapkan pengakuan iman sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Ya Allah, dalam ibadah ini, kami menyatu hati. Sungguh luar biasa karyamu ya Allah dalam Kristus. Meskipun saat ini kami berada dalam tempat yang terpisah, satu dengan yang lain, tetapi oleh-Mu ya Roh Kudus, kami dimungkinkan dapat menyatu hati dalam syafaat kepadamu. Tuhan, kerinduan kami untuk bersekutu tidaklah hilang. Meskipun saat ini, karena wabah pandemi corona yang masih terus berlangsung, tidak mematahkan dan tidak menghilangkan nilai persekutuan di dalam Dikau ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah yang telah mengaruniakan pada kami persekutuan. Dan oleh karya Kristus, persekutuan yang bernama gereja boleh terlahir. Dan Engkau menghendaki agar melalui gereja sebagai persekutuan menjadi persekutuan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terhimpun dalam persekutuan itu. Yang oleh Kristus, setiap orang yang berada dalam persekutuan, satu dengan yang lain, boleh mengungkapkan cinta Kristus. Oleh persekutuan, satu dengan yang lain juga boleh merasakan berbagai bentuk cinta Kristus yang memberi hidup dan memberi harapan. Roh Allah dalam Yesus kiranya hidup di setiap hati anggota persekutuan, baik persekutuan kami dalam jemaat, khususnya Jemaat Immanuel, persekutuan kami di mana kami boleh terhimpun, entah dalam sektor pelayanan, entah dalam kelompok-kelompok, baik kelompok paduan suara, persekutuan di lingkungan lingkup kerja, semuanya boleh berlangsung semata karena Roh Kudus. Engkau menghendaki agar melalui persekutuan, satu dengan yang lain boleh merasakan kehadiran-Mu, yakni yang mendatangkan sukacita. Engkau menghendaki supaya di dalam dan melalui persekutuan, setiap anggota boleh memandang Kristus, yakni mereka sebagaimana Engkau ya Yesus, hadir dalam sosok yang lemah. Setiap persekutuan yang Kau kehendaki, biarlah setiap orang boleh merasa dan memperoleh hidup, karena Engkau bekerja juga melalui setiap anggota.
Tuhan, Roh Kudus senantiasa menuntun agar tidak terjadi perpecahan dalam persekutuan. Kami sadar bahwa dinamika persekutuan kerap terjadi, tetapi Roh-Mu menuntun supaya engkau tidak dipermalukan melalui kehadiran persekutuan. Dalam dinamika persekutuan kerap terjadi keributan, pertengkaran, rasa marah, rasa kecewa, tapi semuanya kiranya mengajarkan untuk kami tunduk kepadamu ya Tuhan, yakni tunduk pada firman yang lewat persekutuan kami diajarkan untuk terus-menerus memberikan pengampunan, terus-menerus dengan kekuatan darimu kami memberi rasa maaf, terus-menerus kami belajar untuk menyambut satu dengan yang lain, terus-menerus satu dengan yang lain, dengan tidak jemu-jemunya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, meneguhkan, dan terus selalu sedia untuk saling mendoakan satu terhadap yang lain. Ya Allah, di masa sulit saat ini, Engkau menghendaki supaya persekutuan ini bermakna, sebagaimana boleh dialami dalam jemaat di Korintus kala itu. Sehingga mereka yang merasa hidup dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan dalam soal pangan, dalam soal untuk mewujudkan sejahtera lahiriah, mereka tidak mengalami kesulitan. Mereka terbangun. Mereka menjadi kuat. Mereka beroleh pengharapan. Semoga dalam persekutuan ini pun kami dapat mengungkapkan kepedulian satu terhadap yang lain dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ya Tuhan, kehadiran gereja juga menjadi bagian dari kesatuan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kami tetap ingin bangsa kami ini kuat, bangsa ini tangguh, bangsa kami ini unggul di tengah masa sulit seperti saat ini. Kiranya kehadiran gereja dalam segala keterbatasan dan kekurangannya juga dapat berperan, bermakna bagi sesama, untuk mereka juga dapat bangkit dan mempunyai pengharapan. Dengan cara yang cerdas penuh hikmat darimu, kami dapat mengungkapkan kepedulian bagi sesama di tengah masa sulit karena wabah pandemik virus corona yang masih berlangsung ini. Ya Tuhan, di tengah masa sulit yang masih berlangsung kami berdoa, bagi pemerintah, Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan tugasnya, bersama dengan semua aparat sipil, militer, dan para relawan, untuk membangun dan mewujudkan suasana kehidupan di mana kami semua dapat hidup sehat, terbebas dari penyebaran virus yang masih berlangsung ini. Peristiwa ini mengajarkan pada kami untuk merubah pola hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih, dan mengungkapkan rasa peduli bagi keluarga dan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah hikmat khususnya bagi kepala negara kami, Presiden Joko Widodo bersama wakil dan seluruh kementerian yang menopangnya. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar yang kami cintai, khususnya pelaksana Wali Kota Makassar dalam tugas untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar khususnya terbebas dari wabah corona ini. Kami berdoa untuk mereka yang sekarang ini terpapar dan dalam kegelisahan karena virus corona ataupun karena penyakit lain sehingga harus dalam perawatan.
Berikan mereka kekuatan dan pengharapan kepadamu. Hiburkanlah keluarga yang mendampinginya. Engkau juga lawat bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai oleh sebab kekasih mereka direnggut oleh virus corona maupun oleh penyakit lainnya. Penghiburan yang sempurna biarlah mereka alami. Tuhan, dampingilah kiranya seluruh para tenaga kesehatan yang bekerja dengan penuh dedikasinya untuk memulihkan sesama dari penderitaan yang dialami oleh berbagai penyakit, khususnya virus corona yang dialaminya. Berikan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya dan wabah penyakit. Berkatilah keluarga yang menopang pekerjaan, keselamatan, dan dedikasi kemanusiaan. Berkatilah upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga farmasi di muka bumi ini untuk menemukan vaksin bagi pemulihan virus corona. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya juga bersama dengan seluruh jemaat-Mu Immanuel khususnya dan seluruh warga masyarakat. Tuhan menyertai dalam seluruh aktivitas yang harus mereka kerjakan dalam keterbatasan ruang dan waktu, sehingga mereka harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya kiranya meski dalam keterbatasan, segala yang dilakukan tetap mempunyai makna dan berkualitas yang berarti. Berkatilah majelis jemaat Immanuel dalam berbagai rencana ke depan. Berilah hikmat untuk menyikapi situasi saat ini, sehingga persekutuan dan pembinaan bagi umat-Mu tetap terus dapat berlangsung. Engkau menyertai seluruh anggota majelis jemaat, presbiter yang Tuhan hadirkan di tengah umat-Mu, di bawah pimpinan kedua hamba-Mu pendeta, baik pendeta Roslin Manopo dan khususnya ketua majelis jemaat, Pendeta Soisa dalam keadaan sehat, untuk membangun keutuhan pelayanan. Kehadiran umat-Mu terus terbimbing oleh kehadiran para presbiter. Tuhan menyertai kiranya seluruh tim multimedia yang dengan sukacita mempersiapkan ibadah streaming ini boleh berlangsung. Engkau menyertai mereka Tuhan dalam seluruh karya dan potensi yang Tuhan karuniakan, serta semua yang menopang penyelenggaraan ibadah streaming ini. Ya Kristus, kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, lelongan Kolanus yang dilanda duka. Lawatan-Mu kiranya menghibur keluarga ini. Dan Kau menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu tetap dalam pemeliharaan kasih Allah, dalam semua harapan dan dari aktivitasnya. Ya Kristus, kami bawa pengharapan kehidupan iman kami di masa raya sesudah Paskah. Kami menantikan peristiwa besar gereja Tuhan merayakan dikau-nya Yesus yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja pada hari raya kenaikan. Dari sana kami beroleh kembali kebangkitan iman bahwa Engkaulah Tuhan semesta. Kami bersyukur pergumulan dan derita apapun yang tengah kami alami ada dalam jangkauan dan sepengetahuan-Mu. Dan ini kiranya membuat kami tidak hilang pengharapan. Dan semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun tetap teguh dan selalu bersandar dan mengandalkan Dikau. Terpujilah Engkau ya Kristus, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Sempurnakanlah syafaat demi Kristus Tuhan perantara yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian iman melalui pujian oleh Saudara Edward. Ku
mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkat-Nya sambil bersorak-sorai. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkat-Nya sambil bersorak-sorai, sambil Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya lewat 1 Tawarik 29 ayat 9a yang menyatakan, barang siapa bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami
sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Mohon perhatian untuk mendengar warta jemaat sepekan ke depan. 1. Dalam rangka pembatasan sosial berskala besar PSBB yang dilaksanakan di Kota Makassar sampai 21 Mei 2020, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada segenap warga jemaat untuk dapat mentaati dan melaksanakan aturan tersebut dengan taat. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kota Makassar. 2. Dalam rangka aksi Satuan Tugas Penanggulangan Dampak COVID-19 di lingkungan warga jemaat GPIB Immanuel Makassar, maka dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk dapat mendukung aksi ini dengan turut memberikan bantuan dana, natura, vitamin, dan lainnya yang dibutuhkan untuk warga jemaat. Sumbangan berupa dana dapat dikirim melalui rekening khusus Satgas COVID-19 GPIB Immanuel Makassar. Sementara bantuan natura dan vitamin dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari jam kerja. Tuhan memberkati. Dan akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah turut memberikan persembahan melalui rekening Gereja GPIB Immanuel Makassar. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Demikian warta jemaat dan salam Majelis Jemaat. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dari Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Allah dalam kehidupanmu yang telah kamu dengar. Di tengah kekelaman maupun badai besar, tiada satu tempat pun bagiku berteduh. Di tengah bunyi guru, kau dengar tangisku. Oh Tuhan, selamatkan hidupku. Hingga badai berlalu, suara guru hilanglah, awan gelap yang di langit melenyap. Terus genggam tanganku dan dekaplah diriku. Oh Tuhan, selamatkan hidupku. Suara iblis menggoda, buanglah harapanmu. Pergumulan hidupmu takkan mungkin lenyap. Namun sungguh ku tahu Tuhanku beserta. Hari esokku pasti cerah. Hingga badai berlalu, suara guru hilanglah, awan gelap yang di langit melenyap. Terus genggam tanganku dan dekaplah diriku. Oh Tuhan, selamatkan
hidupku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.